kami dengan demikian. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, Sang Pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 105 menyebutkan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berdasarkan firman Tuhan ini, Sang Pemazmur mengetahui bahwa firman Tuhan adalah pelita yang terus menerangi jalan hidupnya. Maka seperti Sang Pemazmur yang menyadari akan kebenaran firman Tuhan, kita pun disadarkan bahwa hidup dalam firman Tuhan dan kebenarannya akan membawa keselamatan bagi hidup kita. Dan tantangan kita. Juga kita datang dengan segala dosa dan pelanggaran kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 demikian bunyinya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak bermarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Marilah saudara, kita menundukkan kepala kita, sungguh mengaruniai kami dengan berlimpah berkat. Segala ucapan terima kasih dan puji sembah syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami pada saat kami bekerja, pada saat kami hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kami hidup bersekutu, di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu setia mencurahkan segala kebaikan atas kami semua. Lebih ya Tuhan, pada saat hari ini, guru pagi hari ini, dari sahabat yang kudus kepunyaan-Mu, Engkau telah berkenan mengingatkan kami, memanggil kami untuk datang yang pantas kami bawa di hadapan Tuhan. Amin. Yang berisi tentang berita anugerah berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra yang saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tiba saatnya kita membaca, merenungi, serta menggulungi firman Tuhan. Bacaan terambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Mari sebelum kita membaca bersama-sama, kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali kami datang untuk mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Di pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama hadir di rumah-Mu ini untuk melakukan ibadah kepada-Mu.
Kami telah memuji-Mu ya Tuhan. Kami pun telah menyembah-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu sebagai makanan rohani kami di pagi ini. Bimbing kami ya Tuhan, buka hati setiap kami ya Tuhan, sehingga firman yang kami dengarkan bisa kami terima dengan baik, dan bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami secara pribadi dan kehidupan kami di masyarakat, sehingga anak-anak-Mu pun bisa menjadi garam buat saudara-saudara kami yang lain. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara kami Mas Daniel yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Urapi beliau dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga yang disampaikan hanyalah kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Lukas 16 ayat 19 sampai 31, demikian bunyi firman itu. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepada Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Di dalam ibadah minggu saat ini tanggal 25 September 2022, tema renungan yang diberikan oleh Dewan Pembinaan Teologi MA yaitu peduli terhadap sesama melalui segala sesuatu yang kita miliki. Sedangkan bacaan yang kita renungkan yang itu tadi terambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam ibadah minggu kali ini kita akan bersama-sama merenungkan yaitu tentang adanya kehidupan yang kekal atau kehidupan yang kedua setelah kematian. Ada dua hal, yaitu yang pertama adalah kemuliaan bersama dengan Allah, yang kedua kesengsaraan yang kekal. Tentunya setiap kita mengharapkan bahwa ketika nanti mengalami kehidupan yang kedua, maka kita bisa masuk ke dalam kemuliaan yang kekal. Namun pertanyaannya, bagaimana cara memperoleh yang kemuliaan kekal itu? Injil Lukas 16 ini menceritakan sebuah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus untuk menegur orang-orang Farisi dan bahkan mengajarkan kepada para muridnya yang sering mengandalkan kekayaannya. Pengetahuannya tentang Alkitab bahkan seringkali mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai surga atau kebahagiaan yang kekal tersebut. Bahkan kematian dan kebangkitan Yesus pun tidak bisa mengubah sikap dan mindset mereka yang menutup hatinya bagi maksud sabda Allah. Artinya apa? Bahwa kegagalan seseorang dalam mendengarkan dan melakukan sabda Allah itu membawa suatu dampak yang besar bagi kehidupan baik, kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan hari ini saya diberi judul orang kaya dan Lazarus yang miskin. Namun agak unik dari judul bacaan ini adalah bahwa orang kaya ini tidak disebutkan namanya. Menurut panjenengan tiang ingkang sugih menika sinten namine. Tidak disebutkan dalam bacaan kita ini. Kenapa? Karena orang kaya dalam bacaan ini melambangkan sebagai penggambaran dari sikap orang yang tidak taat pada perintah Tuhan. Namun di sini justru disebutkan dengan jelas nama pengemis tadi yaitu Lazarus. Sebagaimana dalam ayat 20, ada orang pengemis bersama Lazarus, badannya penuh dengan borok dan berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu. Namun Lazarus merupakan bentuk Latin nama Eliezer yang berarti Allah adalah penolongku. Jadi Lazarus juga Allah adalah penolongku. Walaupun ia dipenuhi oleh borok dan bahkan bagi anjing-anjing jalanan pun ia tidak berharga. Namun dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Lazarus adalah orang yang setia kepada Allah dan hatinya benar di hadapan Allah. Sebagaimana dibuktikan di ayat yang ke-22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Bukti ini menggambarkan bahwa tidak semua orang mati dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Kalau ia tidak setia kepada Allah dan hatinya benar di hadapan Tuhan.
Cerita ini berbanding terbalik dengan ayat selanjutnya yang menceritakan tentang nasib orang kaya sebagaimana dalam ayat 23, yaitu orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Yang menjadi pertanyaan buat kita renungkan bersama-sama adalah, dosa apakah yang diperbuat orang kaya ini sehingga setelah mati dia harus mengalami penderitaan sengsara di dalam maut tersebut? Dosa apa yang telah diperbuatnya? Padahal kalau dilihat dari bacaan ini tidak pernah memarahi atau mengusir Lazarus yang selalu duduk di pintu gerbangnya, dan bahkan ia tidak pernah melarang Lazarus ketika memungut sisa-sisa roti yang jatuh dari atas mejanya. Lalu dosa apa yang diperbuat orang kaya itu? Bapak Ibu yang terkasih, ternyata dosa yang diperbuat oleh orang kaya itu adalah bahwa ia hanya memikirkan hartanya sendiri dan memikirkan bagaimana mencari dan mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya tanpa pernah peduli dan memberikan perhatian sama sekali kepada orang yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Sebenarnya ia tahu itu dan hanya memandang Lazarus sebagai pengemis yang setiap hari duduk di depan gerbang rumahnya, dan ia berpikir hal itu wajar-wajar aja. Ia membuka hatinya dan berempati ketika melihat Lazarus berbaring dalam penderitaan sementara ia bergelimang dalam kemewahan. Ini memberikan pelajaran kepada kita, jangan sampai kita pun terlena terhadap sikap yang ditunjukkan oleh orang kaya tersebut. Kita sebagai orang percaya yang telah diselamatkan Kristus, diberi kasih karunia dan berkat yang mengalir setiap hari. Dan ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang sedang menderita, mungkin membutuhkan bantuan, maka jangan sekali-sekali kita diamkan atau pura-pura tidak tahu, atau mungkin tidak peduli dan tidak memberi perhatian kepada orang-orang seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih, dalam bacaan kita bisa menyimpulkan atau mengambil pelajaran bahwa bukan kekayaan yang menjauhkan dari pangkuan Bapak Abraham, melainkan bagaimana ia mengelola hartanya. Melalui hal ini kita diingatkan bahwa hidup yang sejati tidak diukur dari yang namanya kelimpahan harta, nyun sewu, dari kekayaan yang kita miliki atau mungkin status sosial kita. Tuhan Yesus tidak pernah melarang orang Kristen untuk mengumpulkan harta, menjadi kaya atau menjadi pejabat. Tetapi seberapa kita peduli, kita mampu berbagi sukacita dengan orang lain. Bapak Ibu terkasih, karena itu dari bacaan kita di kitab, dan kita bisa belajar bersama-sama tentang 4 hal. Yang pertama yaitu jangan kita gunakan semua berkat kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada panjenengan dan saya, hanya digunakan untuk diri sendiri, tetapi digunakan juga untuk menolong orang lain, khususnya orang yang sakit dan menderita kelaparan. Nggih kados dene Lazarus wonten ing sak kiwa tengen kita menika taksih kathah Lazarus ingkang kados mekaten.
Masih banyak yang kita temui Lazarus seperti itu di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu mau mengalirkan berkat kepada kita, tetapi Tuhan juga menghendaki kita untuk menjadi jalan berkat bagi sesama kita. Ini yang kedua, apa yang kita bisa ambil dari bacaan ini, bahwa kematian adalah awal dari kehidupan yang kedua. Dan apa yang kita lakukan di dunia selama kita hidup akan menentukan juga bagaimana keadaan di kehidupan yang kedua. Sebagai pengikut Kristus, kita selalu yakin dan percaya kelak kita akan disamakan Tuhan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Amin, saudara. Namun satu hal yang perlu kita ingat, bahwa untuk menggapai kemuliaan yang kekal di surga tentu ya tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Masuk Kristen, dibaptis, terus merasa pasti masuk surga, tentu tidak semudah itu. Semua tergantung bagaimana sikap, perilaku, tutur kata, dan tindakan kita semasa masih hidup di dunia ini, sebagaimana tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Yang ketiga, dari bacaan ini kita bisa belajar bahwa permohonan dan pertobatan yang kita lakukan saat kehidupan yang kedua adalah tidak sia-sia. Karena itu kita bertobat dan berbuat sesuai dengan perintah Tuhan semasa kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita melihat dari bacaan kita ini, di sana dikatakan, karena permohonan apapun ketika sudah masuk dalam kehidupan kedua, maka tidak ada artinya apa-apa. Walaupun ia telah melakukan percakapan dengan Bapak Abraham, Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati, pada mereka akan bertobat. Pada akhirnya permohonan ini dikabulkan? Tidak. Dan itu berarti dalam kehidupan yang kedua tidak ada lagi yang namanya pertobatan. Bapak Ibu yang terkasih, yang terakhir yaitu bacaan yang keempat, hal yang keempat yang bisa kita ambil bersama-sama dari bacaan ini, yaitu tugas tanggung jawab orang yang mengikut Kristus adalah memberi jawaban atas kebutuhan dunia di sekelilingnya. Dengan istilah lain, dengan tanda menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya pengikut Kristus, bahwa kita melihat situasi, kondisi yang memprihatinkan di dunia ini, maka ia wajib memberikan jawaban atas situasi ini. Bagaimana tanda-tanda kerajaan Allah bisa dirasakan oleh sekeliling kita. Karena kehidupan orang percaya bukanlah kehidupan yang statis atau diam, tapi adalah kehidupan yang dinamis, yang positif untuk mewujudkan kasih dan kemuliaan bagi sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik-Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Allah dan Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan lagi dan hidup yang kekal. Amin. Firman ini sangat dekat kepadamu, yang di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Hati kita untuk dilakukan, maka jadikan firman Tuhan sebagai pelita hidup kita yang terus bersinar menerangi langkah kehidupan kita. Dengan demikian kita tutup bulan Kitab Suci 2022 ini di dalam terang kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan Allah senantiasa memampukan kita melakukan firman dan kehendak-Nya. Hari ini kami bersyukur kalau kami boleh Tuhan izinkan untuk membangun minggu pada hari ini. Melalui firman-Mu, kami bersyukur telah atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami mohon Tuhan mampukan kami untuk kami semua mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersama-sama menyatukan hati doa bagi saudara-saudara kami yang Tuhan percaya bagi tenaga medis. Tuhan menganugerahi kesehatan, semangat memperjuangkan kesehatan bagi bangsa Indonesia, dan kami percaya melalui upaya tenaga medis setiap jemaat Tuhan boleh merasakan kasih, pelayanan dan pernyataan dari saudara-saudara kami. Kasih Tuhan, biarlah semua boleh berjalan dengan baik, pada akhirnya imunitas secara global boleh terjadi bagi bangsa Indonesia ini. Kami juga menyatukan hati berdoa bagi gerejamu di KJW, baik majelis, lingkup jemaat, majelis daerah maupun majelis agung. Ada banyak tantangan peluang yang harus kami hadapi. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk berkarya, ambil bagian pelayanan, dan semuanya boleh kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami menyatukan hati berdoa bagi segenap warga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, bagi Bapak Adi Purwanto yang sedang sakit dan Bapak Sukaton Budoyo yang sedang sakit. Kristus Tuhan dapat menyembuhkan. Tuhan menjaga kesehatan saudara-saudara kami ini, dan kami percaya juga Tuhan tidak pernah menegakkan setiap kami para umat-Mu. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga, demi keluarga yang bekerja atau mereka yang menggapai cita-cita, dan bahkan putra-putri jemaat yang masih duduk di bangku kesehatan dan pendidikan, dan anak-anak yang besok pagi ada lomba siswa berprestasi. Tuhan tolonglah, Tuhan berkati hingga segenap anak-anakmu ini, jemaatmu ini ya Bapa, boleh merasakan pemeliharaan dari Tuhan, dan kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati juga semua kami aturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Sama-sama kita akan lakukan. Jadilah kehendak
41 rasanya yang kedua. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Amin. Pengumpulan persembahan diiringi PKJ 140. Penyertaan Tuhan, terlebih-lebih berkat yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Untuk itu ya Tuhan, perkenankan pada pagi hari ini kami boleh mengambil sebagian berkat yang telah kami terima untuk kami persembahkan kehadiran-Mu. Kiranya Tuhan mau menerima, memberkati serta mensucikannya. Biarlah semuanya ini menjadikan sarana pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini, terlebih-lebih di Pepandang Waruga ini. Bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini, Tuhan kiranya berikan roh kebijaksanaan, sehingga apapun yang dilakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan perkenankan kami juga boleh mempersembahkan seluruh jiwa raga kami untuk kemuliaan nama Tuhan di bumi ini. Demikianlah ya Tuhan, ucapan rasa syukur kami ini hanya kami serahkan di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Apapun dalam kehidupan kita masing-masing, jadikanlah bulan kitab suci saat ini sebagai sarana bagi kita untuk semakin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Percayalah bahwa Tuhan Allah selalu menguatkan dan menolong kita dalam setiap tantangan dan pergumulan hidup yang kita hadapi. Jalanilah hidup seturut dalam kebenaran firman Allah. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia.
sukacita kehidupan memberkati dan menyertai Engkau, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup, memimpin dan menerangi jalan hidup kita. So Kudus, Sang kebenaran sejati, menguatkan dan menghiburkan Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, akulah bagian dari satu pasukan, tapi perang fisik tidak kulakukan. Bukan berseragam, kamuflase atau dar-der-dor, udah basi. Diriku berperisaikan iman, diriku bersenjatakan firman, diriku semangat menggelegar, diriku tetap berdiri tegak. Ku di sini bukan angkatan bersenjata, menembaki musuh dengan rata, berbaju dinas untuk berperang dan siap untuk menyerang. Tapi ku melangkah di jalan Tuhan, di mana ku tepis semua keresahan, menjauhkan diri dari kegelapan, coba untuk menghindari kehilafan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Iblis memanah dengan api, ku sempat cemas, tetapi ku tangkis dengan firman suci. For his words is a lamp unto my feet. Bukan salib atau bawang putih, usir iblis gunakan firman suci. Alkitab dibaca, jangan simpan di laci. Angkat panji, dia layak dipuji. Bala tentara surga, bersenjatakan cinta, datang menyapa, buatku terjaga. Mendaratku terbangun sambil terhuyun-huyun. Sekian lama berada dalam gelap, terlena dalam dunia yang gemerlap. Sekarang ku datang mendekat, Tuhan utus Roh Kudusmu, terang di dalam hatiku, menjadi suatu kekuatan baru. Come on, come on, come on. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.